Perkenalkan, nama saya Kumana Saliratri dengan NIM 133250080 dari kelas PTC ingin menampilkan video penyuluhan dengan tema kesuburan tanah dengan memenuhi mata kuliah komunikasi penyuluhan lahan dengan dosen Bapak Muhammad Kendarto SPRT. Lahan pertanian di Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kesuburan, membuat masalah serius bagi ribuan petani saat ini. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah semakin menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kumana Saliratri. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah kali ini yang akan saya berikan informasi ini tentang pupuk organik cair. Nah, sebelumnya kita kan tahu kalau tanah sekarang tuh udah mulai keras, terus kesuburannya juga udah mulai nurun. Nah, dengan itu alternatif yang bisa kita gunakan itu untuk pakai pupuk organik cair yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ke teman-teman semuanya. Di sini ada yang pernah pakai pupuk kimia terus tanahnya jadi keras nggak? Nah, pernah kan? Nah, ibaratnya gini, kalau kita tubuh kita dikasih makan makanan instan terus, otomatis tubuh kita nggak sehat kan? Dan itu juga dengan tanah, karena kalau dikasih pupuk kimia secara menerus-menerus, nanti tanah itu tidak akan sehat. Nah, jadi cara menyehatkan tanah itu akan kita bahas pada materi kali ini. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu arti dari kesuburan tanah? Oke, jadi kesuburan tanah itu adalah unsur hara yang tersedia di tanaman. Jadi unsur hara itu tuh cukup untuk tanaman tumbuh, berkembang, dan juga hidup. Untuk mengetahui tanah itu subur atau tidak, kita harus tahu tuh ciri-cirinya apa. Nah, ciri-ciri yang pertama itu tanahnya itu gembur atau tidak keras. Dan yang kedua, bahan organik di dalamnya itu tinggi. Dan yang ketiga, mikroorganismenya juga banyak. Dan yang keempat itu adalah mudah menyerap air. Jadi di samping kita tahu ciri-ciri tanah yang subur seperti apa, ciri-ciri yang tidak subur itu adalah tanahnya itu tuh keras, terus juga air susah masuk, dan juga tanaman tumbuhnya itu lambat. Jadi tanaman tumbuh lambat itu kan nanti lama-lama bisa merugikan hasil panen kita kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya salah satu cara untuk memperbaikinya itu dengan tadi pupuk organik cair yang akan kita buat kali ini. Nah, kenapa sih? Mungkin teman-teman di sini tanya kenapa sih harus pakai pupuk organik cair gitu kan? Nah, jadi keuntungan menggunakan pupuk organik cair itu adalah pupuknya itu tuh mudah menyerap dalam tanah. Dan yang kedua itu kita tuh dalam mengaplikasikan, dalam membuat pupuknya itu lebih mudah. Dan yang ketiga juga lebih hemat ya tentunya. Dan yang terakhir itu lebih ramah sama lingkungan. Nah, selanjutnya pupuk organik cair itu punya manfaat tersendiri ya teman-teman. Yang pertama itu menambah unsur hara, dan yang kedua adalah memperbaiki struktur dari tanah yang tadinya itu dikasih pupuk kimia secara menerus-menerus. Nah, nantinya kita memperbaikinya dengan pupuk organik cair ini. Dan yang ketiga dengan meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah. Oke, jadi selanjutnya kita langsung ke praktek aja ya. Jadi di sini ada air cucian beras. Nah, kenapa sih harus pakai air cucian beras? Karena air cucian beras itu tuh banyak mengandung vitamin, terus mineral-mineral yang baik. Nah, terus di sini aku sarankan untuk menggunakan air cucian beras yang pertama kali, karena itu lebih baik. Dan juga jangan menyimpannya itu jangan penuh, karena di dalam di sisa gelasnya ini itu tuh mengandung banyak gas. Jadi setengah aja. Terus yang kedua ada gula.
penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.